Nah, Bibir merah nih. hmm? Kenapa? Merah bibirnya. Iya dong. Alhamdulillah nahmaduhu wa Kalau orang nggak apa bagus. nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala dan karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahu Alhamdulillah kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Kita selalu rutinitas kita mengikuti jadwal kegiatan kajian pagi, mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwa apabila kita selalu dekat dengan Al-Qur'an, maka Allah suka kepada orang-orang yang seperti itu. Di Al-Quran itu adalah sebagai dasar pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jauh dari Al-Quran pasti tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Tapi dengan Al-Quran akan selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah itu tidak datang sendiri, tapi hidayah itu harus dicari, diusahakan agar kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi saja yang sudah dapat wahyu dari Allah, ajarannya dari Allah, dia selalu tidak meninggalkan Al-Quran sebagai landasan berpikirnya, landasan caranya, landasan dakwah dalam Al-Quran. Tanya, Arab Tufikum Amrani, Bain Tamasatu, Alam Tadi Ada berpegang teguh kata yang diharapkan oleh Allah, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Mudah-mudahan kami tidak tersesat. Jadi manusia banyak tersesat karena dia jauh dari Al-Quran. Jadi orang yang jauh dari Al-Quran berluang besar untuk tersesat. Berluang besar untuk masuk neraka jahanam. Nah, inilah kalau orang yang jauh dari Al-Quran. Jadi kita dari pagi-pagi kita harus selalu waspada bahwa kita itu Itu terang. bukan maunya kita, Tenang kamu. maunya keinginan Allah. Bagaimana Allah maunya? Supaya manusia itu dekat dengannya, meminta kepadanya, mohon kepadanya, dan tidak kepada yang lain-lain. Jadi pada Nabi besar Muhammad SAW kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam beliau dengan perjuangannya, dengan jihadnya, dengan istiqomahnya dan iman dan bertakwa kepada Allah, maka dia menjadi manusia, menjadi panutan bagi semua agama. Ya, jadi orang-orang yang mengaku agama lain selain daripada agama Islam itu tidak dapat hitungan. Tapi yang diperhitungkan oleh Allah adalah orang yang beragama Islam, mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat, ya ada diagram belum dibaca.
Manusia diberi kebebasan untuk memilih izin kehendak Allah, mau dunia saja atau dunia akhirat. Izin kehendak Allah, ridho Allah, selamat, sejahtera dunia dan akhirat. Murka Allah adalah selamat dan sukses di dunia, tetapi tidak di akhirat. Ya. Terus yang bawah ini ketutupan ini ya. Wah, Ridho dan murka Allah adalah kehendak Allah. Izin kehendak Allah belum tentu diridhoi oleh Allah. Ridho Allah adalah yang disenangi Allah. Murka Allah adalah yang dibenci oleh Allah. Hmm. ya, ya. Jadi kalau kita perhatikan manusia itu diberi kebebasan untuk memilih Dua praktek. mau Oh, dunia saja atau dunia berat. Halo. Nah, Halo. jadi Halo. tuh wajib kita katakan. Jadi milih. Jadi tidak ada paksaan. Jadi Halo. manusia itu dia milih dunia saja boleh, Capek juga atau lari dunia tadi. akhirat boleh. Oh, Nah, jadi semuanya diizinkan Allah apa? dan kehendak Ya Allah. udah dengar. Nah, izin dan kehendak Allah itu ya ada yang ridho Allah dan ada yang murka Allah. Nah, jadi itulah. Orang Halo. murka Allah izin juga, diizinkan juga Halo. selamat dan sukses dunia, tidak di akhirat. Diizinkan oleh Allah bukan tetapi tidak diridhai. Kalau yang diridhai oleh Allah itu selamat, sejahtera dunia akhirat itu baru diridhai. Ya, tapi kalau murka Allah diizinkan, ya termasuk diizinkan. Boleh tidak dia murka? Boleh. Selamat sukses hanya di dunia saja, tetapi akhirat dia tidak kebagian. Nah, jadi ridha Allah dan murka Allah adalah kehendak Allah. Izin kehendak Allah belum tentu diridhai oleh Allah. Jadi yang izin kehendak Allah, nah izin kehendak Allah belum tentu diridhai oleh Allah. Jadi yang diridhai Allah itu adalah yang disenangi Allah. Murka Allah adalah yang dibenci Allah. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Sebab kalau dimurkai oleh Allah, pasti dibenci oleh Allah. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau Parah dia kamu. baca tuh, Atim, baca Atim. Bencang. Bencang. Hati baca. ikan hati. Mana tim hilang? Suaranya nggak ada, suaranya. Icam aja dah baca. Icam baca. Icam baca Icam. Bisa baca. Baca Icam. Aku. Gendut Aduh. banget ya. Ya, baca Atim. Baca. Ini langsung 10. Dan Atim. tidak ada seorang enggak. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Oh, bentar ya. Jadi Qurannya surat 10 ayat Habis 100. itu aku capek. Nah, ya bagus tuh bacaan Atim tuh. Ya, awas. Nah, ya. Ya. Qurannya harus hafal sama Hatim nih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin
antu'mina illa biiznillah wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Kata si Atim tadi terjemahannya dibaca bagus. Dan tidak ada seorang pun akan beriman. Nah, tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Nah, jadi tidak bisa mengaku-ngaku beriman saja. Kalau seizin Allah, baru dia bisa beriman. Dan Allah menimpakan kemurkaannya. Nah, kemurkaan itu apa? Marah. Ya, Allah marah kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Kenapa marah? Kita punya akal, tetapi tidak digunakan. Kata Allah, hei, kalau kamu mau beriman, harus seizin saya. Kata Allah. Tetapi orang itu tidak mau beriman juga. Allah marah kepada dia. Nah, yang tidak menggunakan akalnya. Ini, kita lanjut ya. Tuh, baca tuh. Siapa nih Anan? Ini nih biasa. Nan, Bentar aku gedein dulu. Selalu gede. Surat ke-18 ayat 29. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah disediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya menepung mereka, dan jika mereka meminta minum, mestinya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghaluskan. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. bagus ya. Anan itu jelas bersih sekali. Alhamdulillah. Ini anak kelas 3 SD. Ini udah permanen. Kelas berapa ini? Kelas 2, kelas 3 ini? Kelas 2 ya. Enggak, jangan Ini itu. bacaannya udah bagus. Ya, kita baca Qurannya. Nah, ayahnya suruh baca Qurannya tuh. Ayahnya baca. Baca Quran. Saya suruh baca Qurannya. Ya baca tuh ayahnya. Ini kalingan kayak ada hitam-hitam. Oh iya. Enggak aja. Ah, Hitam-hitam hilangin kayak. udah. Hilangin. Nah. Lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Ya, terus. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lizalimina naron ahata bihim suradikuha wa iyastaghi wa Wayat. iyastagithu Wa iya. wa iyastagithu yughathu bima in kalmuhli yashwil wujuha bi'sa syarabu wasa'at murtafaq. Ya. Aku. Ya, seperti yang dibaca ayatnya oleh ayahnya, ya bahasa Indonesianya diulang lagi seperti yang dibaca. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Yang benar itu pasti datang dari Tuhan. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Jadi pilihannya, kalau dia mau beriman, silakan dia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Jadi tidak dipaksa orang kafir itu harus beriman. Tidak. Kalau dia mau milih kafir, ya kafir aja. Kalau mau beriman, ya beriman saja. Seperti kisahnya Nabi Ibrahim dengan ayahnya Azar. Ya, kata Ibrahim, berimanlah ayah kepada Allah. Kata ayahnya,
saya tetap menjadi tokoh musyrik dan saya akan beriman kepada Coba Tuhan. jam. Nah, Coba itu kan lihat. jam. Jadi walaupun ayah dari Nabi Ibrahim, dia tetap kafir. Nah, sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang yang zalim itu neraka. Nah, jadi orang kafir itu adalah orang yang menantang Allah, yang tidak mau beriman kepada Allah, termasuk orang zalim itu. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang gejolaknya mengepung mereka. Gejolak api neraka itu perhatikan itu. Seperti terjadinya kebakaran di Los Angeles, Amerika. Seperti itu dikepung. Ya, manusianya lari kemana-mana. Jadi itu gejolak api. Itu api di dunia. Kalau api neraka itu gejolaknya lebih dahsyat lagi. Dan jika mereka itu meminta minum, nah orang yang dikepung oleh api neraka itu dia minta minum, niscaya mereka akan diberikan minuman dengan air yang seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan mukanya. Jadi air besi yang mendidih, kalau diminum menghangus mukanya. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Nah, ini bahayanya kalau kita kafir. Resikonya tinggi. Api neraka yang mengepung, ya kan? Dikasih minuman yang panas seperti besi yang mendidih, menghanguskan muka. Nah, lihat saja orang-orang yang masuk neraka itu. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Lanjut, silakan baca tuh. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan yang baik. Ya, di surat 18 ayat 30. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya mereka yang beriman. Nah, ini penegasan nih. Orang yang beriman itu dan beramal saleh, tentu ya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya itu dengan baik. Jadi kerja kita itu hanya beriman dan beramal saleh aja. Tidak akan sia-sia memberikan kepada orang yang susah apa yang kita dapat. Kalau kita bantu, ridha, ikhlas, itu tidak akan disia-siakan, dicatat adalah kebaikan. Nah, itu amalan dengan baik. Tak disia-siakan, tidak akan terdelet oleh Allah. Amalannya itu pasti diberikan oleh Allah. Nah, jangan sampai ria kita memberikan. Ya, lanjut. Nenek. Hisham. Oh, itu. Iya, mau Isa. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Dan kamu campur adukkan dengan hak dengan yang batil, dan janganlah kamu menyembunyikan hak itu. Sedang kamu mengetahui di antara yang mereka sembunyikan itu, lalu ya, demikian ialah Tuhan akan mengutus seorang nabi dari keturunannya yang akan membangun umatnya, umat yang besar di hari itu Nabi Muhammad SAW. Tim, Ya, Bahan bakunya apa nih? apa ini yang baca lagi, ulang lagi tak? Ini. Saya mau baca kan? baca lagi nggak? Ulang lagi nggak? Icam. Icam yang mau baca, Nenek. Baca, ulang lagi, Cak. Icam nih, si gembul nih, Icam gembul. Baca. Dan janganlah bilang. Aku aja. Dan janganlah. Dua. Dan Ya, janganlah. Ketutupan itu. Dan janganlah. Dan janganlah.
Tutupan kek. Ah, Kamu bacain. yang mana? Baca yang mana sih? Yang atas. Yang bawah. Yang Nah, pakai HP. Oh iya. coba. Nanti aja lagi dah. Nanti mana deh. Ada yang ngambek. No Langsung hafalnya. deh, biar keren bacanya. Dan janganlah kamu campur duduk Adukan. adukan yang hak dengan yang Batil. batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui di antara yang mereka sembunyikan itu ialah Iya. Tuhan akan mengutus seorang nabi dari keturunan Ismail yang akan membangun umat yang besar di belakang hari, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagus tuh bacaannya ada 2 kali tuh naik pangkat, naik kelas. Ya, surat 86 ayat 13 yang dibaca oleh Atin Qurannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu Dan la jangan qaulun fasl. Ya, di surat 2 Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Quran itu memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Ya, mana yang benar, mana yang salah. Kalau udah ini Quran. boleh, kalau belum ini sekarang aja. Nah, dan jangan kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Apa itu maksud campur adukkan? Kita misalnya mendapatkan gaji, honor, dia ya, kaget tadi. kemudian hasil nyolong sekian, itu campur aduk namanya. Jadi yang hak itu adalah dapat gaji yang bersih dengan yang tidak bersih dimakan dua-duanya, itu namanya campur aduk. Nah, jangan dicampur adukkan, itu melanggar. Ya kan, kalau kita melakukan jangan kita campur adukkan juga, berarti itu hak dengan yang batil itu. Kayak padahal kita menyembunyikan yang hak, padahal yang batil itu dimakan lebih banyak gitu loh. Lebih tinggi. Yang benar itu. Sedangkan kamu mengetahuinya. Yang tahu itu adalah kita sendiri. Aku Ini- mau. Ini harta hasil nyolong. Ini gaji yang tidak dinyolong, yang jelas. Tetapi yang tahu adalah kita sendiri. Di antara mereka sesungguhnya. Dan di antara yang mereka sembunyikan itu ialah Tuhan akan mengutus seorang nabi dari keturunan Ismail yang membangun umat yang besar di belakang hari, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Nabi Muhammad itu adalah dari turunan Ismail, Kenapa? Hei, hei. akan membangun umat yang besar di belakang hari, termasuk kita, ya, dan taat kepada aturan-aturan Allah. Ya, Belum, baru. ada yang mau baca lagi tak nih? Habis. Icam lah, coba Icam baca. Icam kayak. Kamu baca Icam. Baca Cak tuh. Icam mah cuma mau cucu kacang doang. Icam mau nggak baca?
Ica mah maunya kue pukis. Udah kek. Sudah ya. Ya. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini kita mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan hidayah dari Allah dan sama beriman dan bertakwa kepada Allah agar kita nanti sampai akhir hayat kita biasakan kajian itu kita bangun di dalam keluarga kita sampai kepada anak kita tetap Amin. Iya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop record.